Nikel adalah salah satu logam penting yang digunakan dalam berbagai industri, terutama dalam produksi baja tahan karat dan baterai untuk kendaraan listrik. Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam industri nikel global karena memiliki cadangan nikel yang sangat besar. Menurut data dari Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 21 juta ton yang tersebar di beberapa wilayah seperti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Indonesia tidak hanya mengekspor biji nikel mentah, tetapi juga berinvestasi dalam industri pengolahan nikel. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari mineral yang diekspor dengan membangun smelter di dalam negeri. Kebijakan ini juga didorong oleh larangan ekspor biji nikel mentah yang diberlakukan sejak tahun 2020. Sektor pertambangan, termasuk nikel, merupakan salah satu penyumbang utama bagi ekonomi Indonesia. Nikel memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan devisa dari ekspor. Selain itu, pengembangan industri nikel juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan infrastruktur di daerah penghasil nikel. Meskipun industri nikel memberikan banyak manfaat ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan lingkungan. Proses penambangan dan pengolahan nikel dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya permintaan global untuk kendaraan listrik dan teknologi baterai, permintaan nikel diperkirakan akan terus meningkat. Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan global untuk industri kendaraan listrik. Pemerintah dan industri harus terus berinovasi dalam teknologi pengolahan dan berinvestasi dalam sumber daya manusia untuk memaksimalkan potensi ini. Membahas tentang potensi nikel di Indonesia, terdapat satu daerah di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang menyimpan 3% cadangan nikel dunia di bawah perut buminya bersama dengan kekayaan alam, seperti flora dan fauna di sekitarnya. Nikel yang terkandung di bumi Luwu Timur berjenis matte yang menjadi primadona untuk bahan baku produk baterai. Beroperasi sejak 1968, PT Vale Indonesia yang bernama awal PT International Nickel Indonesia sudah memanfaatkan kekayaan alam ini untuk memasok nikel skala dunia. Perusahaan ini mampu meraup laba bersih sebesar 274,33 juta US dollar sepanjang tahun 2023 kemarin, atau lebih dari 4 triliun rupiah hanya selama 1 tahun. Besaran uang ini berbicara tentang betapa besarnya cadangan nikel di daerah tersebut, sehingga dapat memutar roda perekonomian sebegitu hebatnya. Namun, berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan di internet, terdapat satu artikel dari Walhi Sulawesi Selatan yang menyebutkan kegiatan pertambangan PT Vale Indonesia mengancam keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut, terutama 3 danau purba dan 1 pegunungan yang seharusnya dijaga kelestariannya alamnya karena termasuk ke dalam kawasan suaka alam dan konservasi taman wisata alam. Sedimen yang dihasilkan proses tambang, perusahaan tersebut telah memperdangkal dasar Danau Mahalona, salah satu dari 3 danau purba, sehingga luasnya menyusut sampai sebesar 151 hektar. Penyusutan tersebut diklaim menjadi penyebab penurunnya populasi ikan butini atau Glossogobius matanensis. Walhi Sulsel juga menyebutkan bahwa aktivitas tambang perusahaan ini juga mengancam keberlangsungan hidup flora fauna endemik lainnya di daerah tersebut. Oleh karena itu, Walhi Sulsel menuntut sanksi dari pemerintah untuk diberikan kepada PT Vale Indonesia tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan pertambangan milik mereka dan sekitarnya. Namun di balik isu yang menerpa dilansir dari laman resminya, PT Vale Indonesia melancarkan strategi-strategi keberlanjutan, baik lingkungan maupun sosial, salah satunya dengan merehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS dan mereklamasi lahan bekas tambang. Tercatat sudah 10.280 hektar rehabilitasi lahan dilakukan dan 3,7 juta pohon ditanam pada tahun 2022. PT Vale Indonesia juga mengklaim bahwa mereka sudah menjalankan aturan-aturan yang berlaku dan mendapatkan izin kehutanan dari pemerintah serta award-award tentang lingkungan.
Maka dari dua sisi yang timbul di sini, perencana berperan untuk memastikan keberjalanan rehabilitasi yang dilakukan PT Vale Indonesia berjalan dengan semestinya, sehingga dampak dari aktivitas tambang yang terjadi bisa berkurang atau bahkan menjadi nihil dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pembangunan pasca tambang juga harus terlaksana sesuai dengan rencana perusahaan dengan mempertimbangkan keadaan semula di masa depan untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang telah merusak kondisi bentang alam kawasan terkait. Selain itu, pengkajian ulang kontrak karya PT Vale Indonesia juga dapat direkomendasikan untuk mencapai titik terang. Apakah kegiatan tambang yang terjadi merusak alam atau tidak, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut dari keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, yaitu PT Central Omega Resources (TBK) yang didirikan pada tahun 1995. PT ini sejak tahun 2008 telah mulai bergerak di bidang penambangan biji nikel, dan pada tahun 2011, perusahaan ini telah mulai mengekspor biji nikel ke luar negeri. Dalam waktu singkat, perusahaan ini telah memproduksi biji nikel sebanyak 3 juta ton per tahun. Tambang nikel ini terletak di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel laterit terbesar di dunia, khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah, dan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Menurut Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan ini berencana untuk melakukan pengolahan hilir biji nikelnya dengan membangun smelter ferronikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pembangunan proyek ini dilakukan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan PT Macrolink Nickel Development untuk membentuk perusahaan baru, yaitu PT COR Industri Indonesia. Dengan komitmen untuk menjadi salah satu perusahaan nikel utama di Indonesia, PT Central Omega Resources bersama PT Macrolink Nickel Development melakukan langkah strategis, baik untuk meningkatkan praktik pertambangan yang berkelanjutan maupun untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral biji nikel. Salah satunya adalah pengoperasian smelter Feni di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Untuk tahap pertama ini akan dioperasikan smelter dengan kapasitas produksi 100.000 ton NPI per tahun. Smelter tahap pertama ini rencananya akan dioperasikan pada tahun 2017. PT Central Omega Resources atau DKFT sebagai salah satu perusahaan pertambangan nikel terdepan di Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Adapun langkah-langkah yang tepat untuk mencapai pertambangan nikel berkelanjutannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerapan teknologi ramah lingkungan. DKFT menerapkan teknologi mutakhir untuk meminimalkan dampak lingkungan seperti penggunaan sistem penambangan bawah tanah dan teknologi pengolahan air yang efisien. Selanjutnya yaitu rehabilitasi dan reklamasi lahan. PT ini berkomitmen untuk merehabilitasi dan mereklamasi lahan bekas tambang, mengembalikannya menjadi area hijau dan produktif. Lalu selanjutnya pemberdayaan masyarakat. PT ini juga bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan yang baik. DKFT menerapkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan sosial. Lalu selanjutnya adanya komitmen berkelanjutan, di mana komitmen ini dilakukan oleh PT DKFT untuk mengintegrasikan faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial ke dalam strategi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha memiliki dampak positif bagi keberadaan perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya terkait kebijakan berkelanjutan, PT ini juga memiliki kebijakan yang komprehensif untuk memastikan perolehan profitabilitas usaha sesuai dengan target tanpa mengabaikan aspek masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kinerja keberlanjutan perusahaan didukung dengan keberadaan kebijakan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, lingkungan, pelanggan, masyarakat, serta ekosistem bisnis. Pertambangan nikel di Indonesia ini dapat berkelanjutan dengan menerapkan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. PT Central Omega Resources telah menunjukkan komitmennya dalam mencapai pertambangan nikel berkelanjutan melalui berbagai inisiatif dan program. Hal ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan pertambangan lain di Indonesia untuk turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konawe, Sulawesi Tenggara, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama nikel. Nikel adalah komponen penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, yang kini permintaannya terus meningkat secara global. Namun, kekayaan ini tidak selalu membawa kesejahteraan. Justru, di balik tambang-tambang nikel yang menjanjikan keuntungan besar, tersembunyi konflik besar yang melibatkan perusahaan tambang, masyarakat lokal, dan juga pemerintah. Pulau Wawoni, sebuah pulau kecil di Indonesia, telah menjadi pusat perhatian karena aktivitas pertambangan nikel ilegal yang berlangsung di sana. Namun, pertambangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip rencana wilayah yang berkelanjutan. Kasus tambang nikel ilegal ini merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki dampak yang luas.
Tambang ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, aktivitas pertambangan di Pulau Wawani melanggar hukum karena menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar beberapa aturan. Namun, kegiatan pertambangan terus berlanjut. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sebenarnya tidak mengalokasikan ruang untuk kegiatan pertambangan. Namun, pertambangan masih tetap berlangsung karena menggunakan RT/RW provinsi yang lebih lama tahunnya. Konawe dikenal sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Namun di balik keberlangsungan industri ini, terdapat berbagai masalah yang mencuat, terutama terkait dengan pelanggaran rencana tata ruang wilayah. RT/RW harusnya merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengelolaan ruang dan wilayah. Dokumen ini seharusnya dapat mengatur peruntukan lahan untuk berbagai keperluan, termasuk pertanian, konservasi, permukiman, dan industri. Namun sayangnya, banyak perusahaan tambang yang beroperasi di luar peruntukan lahan yang telah diatur dalam RT/RW. Perencanaan kawasan tambang seharusnya memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Kawasan tambang harusnya direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan ekonomi. RT/RW juga seharusnya menjadi panduan utama dalam menentukan lokasi yang tepat untuk aktivitas tambang, sehingga tidak merusak ekosistem yang rentan atau lahan-lahan yang memiliki fungsi penting lainnya. Konflik yang ada menjadi nyata ketika kawasan yang seharusnya dilindungi malah digunakan untuk kegiatan lain yang seringkali dialihfungsikan menjadi area tambang. Hal ini kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Beberapa perusahaan tambang besar yang terlibat dalam kasus ini diantaranya ada PT VDNI, PT Obsidian Stainless Steel atau OSS, PT Konawe Putra Propertindo, dan juga PT Antam. Perusahaan-perusahaan tersebut seringkali dituduh melanggar RT/RW dan menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. Tak ketinggalan, terdapat juga PT GKP atau Gema Kreasi Perdana yang menjadi sorotan. PT GKP menghadapi berbagai tuduhan, mulai dari konflik lahan dengan masyarakat lokal hingga dugaan perampasan lahan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat atau petani. Aktivitas pertambangan mereka diduga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Konflik lahan dengan masyarakat lokal menjadi salah satu isu utama. Banyak juga warga setempat yang merasa hak-hak mereka diabaikan dan tanah mereka dirampas tanpa adanya kompensasi yang adil. Dampak dari pelanggaran RT/RW ini sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan meliputi deforestasi, pencemaran air, hingga rusaknya ekosistem setempat. Masyarakat lokal juga terkena dampak sosial seperti kehilangan lahan garapan, konflik dengan perusahaan tambang, dan dampak kesehatan akibat pencemaran. Di beberapa daerah, bahkan sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber air bersih kini tercemar akibat adanya limbah dari tambang. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem kini gundul dan juga terancam oleh erosi. Masalah utama lainnya adalah penegakan hukum. Banyak izin usaha pertambangan atau IUP yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan RT/RW. Hal ini menimbulkan dugaan adanya korupsi dan kolusi antara perusahaan tambang dan oknum pejabat. Pengawasan yang lemah membuat pelanggaran ini terus berlanjut. Masyarakat lokal juga seringkali merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan besar dari perusahaan tambang dan lemahnya dukungan dari pemerintah. Tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara telah menjadi pusat perhatian dan juga kontroversi selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan besar seperti PT GKP dan juga PT Antam terlibat dalam penambangan nikel di wilayah ini. Masalahnya bermula dari izin usaha penambangan atau IUP tadi yang diberikan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan keberatan dari masyarakat setempat. Konfliknya dimulai dengan penolakan dari warga Pulau Wawani terhadap aktivitas tambang yang dijalankan oleh PT GKP. Meskipun izin usaha diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat mengklaim bahwa kegiatan ini melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Konawe yang tidak mengalokasikan ruang untuk kegiatan pertambangan. Namun, dalam RT/RW Provinsi Sulawesi Tenggara, ruang untuk pertambangan telah dialokasikan, menyebabkan adanya ketidakselarasan dan konflik regulasi vertikal. Penolakan warga memuncak pada beberapa kali bentrok dengan perusahaan. Mereka khawatir tentang dampak lingkungan seperti krisis ekologis dan gagal panen akibat debu dari tambang. Insiden terbesar yang pernah terjadi pada sekitar tahun 2019 ketika PT GKP diduga menerobos lahan milik warga yang kemudian memicu kemarahan serta perlawanan. Di sisi lain, PT Antam juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait penjualan ore nikel yang dilakukan oleh kontraktor mereka tanpa melalui prosedur yang benar. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 5,7 triliun rupiah dan menjerat beberapa pejabat serta direktur perusahaan tambang lainnya. Peran perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah yang baik memegang peranan yang penting dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan ekologis dan sosial. Dalam konteks ini, RT/RW seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan tujuan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penghapusan alokasi tambang di Wawani, diharapkan kawasan ini dapat dilindungi dan dikembalikan fungsinya sebagai wilayah perikanan dan juga pertanian yang terpadu.
Perencanaan kawasan tambang harusnya mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari kajian lingkungan hidup, studi kelayakan, hingga dialog dengan masyarakat lokal. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ETRW dan kegiatan tambang juga diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Keberhasilan perencanaan kawasan tambang tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan kawasan tambang yang baik harusnya melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari kajian lingkungan hidup, partisipasi masyarakat, adanya pembuatan zona eksploitasi terbatas, rehabilitasi lahan, serta pemantauan dan juga pengawasan. Kini, per tahun 2023, berdasarkan revisi RT/RW Sulawesi Tenggara tahun 2023-2043 yang telah disahkan, pada tahun 2023, berdasarkan revisi RT/RW Sulawesi Tenggara tahun 2023-2043 telah disahkan untuk penghapusan lokasi ruang tambang di Pulau Wawani. Keputusan ini berdasarkan putusan MA dan disahkan dari masyarakat lokal yang mengalami dampak negatif dari aktivitas tambang. Hingga saat ini, sinkronisasi dengan Kementerian ATR masih berlangsung dan keputusan akhir akan mengikuti proses lebih lanjut di kementerian tersebut. Dengan dihapusnya alokasi ruang tambang, diharapkan Pulau Wawani bisa kembali menjadi kawasan perikanan terpadu, menjaga keseimbangan ekologis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun demikian, masyarakat masih menunggu pelaksanaan keputusan ini secara penuh dan menantikan seluruh aktivitas tambang yang hingga kini masih merusak lingkungan.